Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Harahap, NIM 501122653. Saya berasal dari UT Kota Batam dan bertugas di MI Negeri 1 Batam. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik pendidikan outdoor yang mengacu pada jurnal yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, RINEM 2023. Berdasarkan jurnal yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, RIMEN DKK 2023, penulis meninjau sebanyak 52 artikel tentang outdoor education di 5 negara Nordik, yaitu di negara Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Islandia. Kegiatan outdoor education yang dilakukan fokus di taman sekolah, ruang alami, cagar budaya, di hutan, dan kebun sekolah. Outdoor education ini dipimpin oleh guru dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun mata pelajaran yang paling banyak terlibat dalam outdoor education ini diantaranya adalah lintas mata pelajaran, yaitu sains, matematika, bahasa, dan sosial. Ada juga di bidang sains saja, kemudian matematika dan bahasa, serta friluftsliv atau aktivitas luar ruang sebagai budaya di negara Nordik. Sementara metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah mayoritas penelitian bersifat kualitatif. Nah, ini sebanyak 31 studi berbasis observasi dan wawancara. Sementara penelitian kuantitatif paling banyak dilakukan di negara Denmark. Berdasarkan jurnal tersebut, ada 7 kategori temuan utama tentang outdoor education. Yang pertama adalah perspektif guru. Guru menilai outdoor education dapat meningkatkan komunikasi, motivasi, dan interaksi sosial siswa. Namun di samping itu terdapat juga tantangan, yaitu pada aspek waktu, keamanan, dan adaptasi siswa saat melaksanakan kegiatan outdoor education. Yang kedua adalah karakteristik outdoor. Outdoor education ini berbasis pengalaman nyata, bersifat kolaboratif, pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, pendekatan yang interdisipliner, menghubungkan pengetahuan praktis dengan teori, dan peran guru di dalam kegiatan ini lebih kepada sebagai fasilitator. Dan yang ketiga adalah well-being atau kesejahteraan siswa. Kegiatan outdoor education meningkatkan aktivitas fisik, interaksi sosial, dan kesehatan mental siswa. Yang keempat adalah cognitive learning. Banyak penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman konsep, konsentrasi, dan motivasi belajar ketika siswa terlibat dalam kegiatan luar ruang atau education outdoor. Namun ada juga temuan yang menunjukkan tidak selalu ada perbedaan signifikan antara pembelajaran luar ruang atau pembelajaran di dalam ruang kelas. Hal ini tergantung dari desain pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dan yang kelima adalah teaching and learning process. Pembelajaran efektif terjadi ketika guru berhasil menghubungkan aktivitas luar ruang dengan kegiatan lanjutan di kelas. Nah, ini juga berkaitan dengan pembelajaran yang kontekstual. Bagaimana teori atau materi pembelajaran yang diajarkan di dalam kelas itu sangat berkaitan atau bisa dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata siswa. Kemudian yang keenam adalah digital resources, yaitu masih sedikit diteliti atau masih sedikit penelitian, tetapi ada potensi penggunaan teknologi seperti aplikasi identifikasi alam dan peta digital dalam kegiatan outdoor education ini. Apalagi di era sekarang ini, pemanfaatan digital memang sangat penting, sehingga di luar kelas ataupun di dalam kelas, digital ini sangat diperlukan.
dan menjadi alternatif digital atau alat yang dapat mengefisienkan dan mengefektifkan berbagai kegiatan. Dan yang ketujuh adalah sustainability education, yaitu outdoor education yang berpotensi kuat mendukung pendidikan berkelanjutan. Selain yang saya paparkan tadi bahwa dalam jurnal yang saya baca tersebut bahwa outdoor education di negara Nordik itu sudah umum diterapkan secara sistematis, bahkan sudah menjadi budaya pendidikan di negara tersebut. Dan pendidikan luar ruang ataupun outdoor education ini telah memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan, motivasi, dan pembelajaran kognitif siswa. Selain itu, outdoor education ini juga membutuhkan dukungan sekolah dan kolaborasi guru dalam penerapannya. Jawaban nomor 2 pada tugas 3 ini adalah tentang pertanyaan, apakah outdoor education pada artikel terimplementasi di Indonesia? Menurut pendapat saya, iya. Outdoor education telah diterapkan di Indonesia, meskipun belum sesistematis di negara Nordik. Kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka ini mendorong pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, dan pengalaman langsung, yang secara prinsip sejalan dengan outdoor education. Contohnya, pembelajaran berbasis lingkungan di halaman sekolah dan kebun sekolah. Pembelajaran ini memanfaatkan kebun sekolah atau halaman sekolah untuk observasi tumbuhan dan identifikasi. Dan di kegiatan ini, mata pelajaran yang dapat terintegrasi adalah IPA, matematika, dan literasi. Sumber Rianto dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis Lingkungan untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SD yang dikutip dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Adapun contoh kedua adalah field trip edukatif ke kawasan alam atau taman kota, sungai, dan kebun raya. Dalam kegiatan ini, guru menggunakan metode field trip untuk mendukung model pembelajaran tematik dan proyek pada kurikulum Merdeka. Nah, hal ini menunjukkan peningkatan signifikan pada motivasi dan hasil belajar siswa. Sebagaimana dikutip dalam jurnal Ningsih dan kawan-kawan tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kegiatan Outdoor Studi di Kebun Raya Terhadap Hasil Belajar Sains Siswa SD dalam jurnal Biosfer. Contoh ketiga, outdoor matematis, yaitu belajar matematika melalui eksplorasi lingkungan fisik. Model ini mirip dengan praktik Audeskol di negara Nordik, yang membawa siswa keluar kelas untuk mengukur objek nyata, mengamati bentuk, atau memetakan ruang. Misalnya mengukur panjang lapangan bola, mengukur tinggi tiang bendera, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini bahwa pembelajaran matematika di luar kelas meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa. Sumber Pramono dan kawan-kawan 2021 yang berjudul Outdoor Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Matematika Siswa SD, dikutip dari Jurnal Prima Edukasi. Selain contoh-contoh penerapan pendidikan outdoor di Indonesia yang saya paparkan tadi, pengalaman saya sendiri dalam menerapkan pendidikan outdoor ini di Min 1 Batam sebagai berikut. Saya pernah menerapkan pembelajaran IPA pada materi ekosistem dan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengintegrasikan mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Di mana pada mata pelajaran IPA materinya adalah ekosistem dan bahasa Indonesia adalah menulis teks laporan. Siswa mengamati lingkungan di kebun sekolah dan kolam ikan yang ada di belakang sekolah. Hasil dari pengalaman saya ini adalah efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang ekosistem dan menulis laporan pengamatan. Saat melakukan pengamatan di luar kelas, siswa terlihat antusias dan aktif, serta antusias dalam menanyakan dan mengeksplor di lingkungan yang mereka amati. Mulai dari lingkungan biotiknya, lingkungan abiotiknya, mereka sangat antusias dan saling berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian meningkatkan kerjasama, motivasi, interaksi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, pengalaman saya juga dalam menerapkan kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
mengangkat tema hidup berkelanjutan dengan topik kurangi plastik. Nah, pada tema hidup berkelanjutan ini, siswa saya dorong untuk melakukan observasi di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian mereka juga memilah sampah dan mendaur ulang sampah plastik. Dan seterusnya mereka juga membuat poster tentang peduli lingkungan. Nah, dari kegiatan pembelajaran di luar kelas ini memang mendorong siswa untuk lebih aktif, lebih termotivasi dan lebih antusias dalam belajar. Tentunya juga menyenangkan. Nah, dari pengalaman saya ini bahwa pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran outdoor education ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Indonesia, terkhusus juga di sekolah saya. Berikut ini adalah sumber rujukan yang saya kutip untuk paparan tugas 3 ini, yaitu Riemann 2023 yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Kemudian Rianto dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis Lingkungan untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SD. Saya kutip dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Kemudian Ningsih dan kawan-kawan 2019 pada artikel yang berjudul Pengaruh Kegiatan Outdoor Studi di Kebun Raya terhadap hasil belajar sains siswa sekolah dasar. Saya kutip dari Jurnal Biosfer. Dan yang terakhir adalah Pramono dan kawan-kawan tahun 2021 pada jurnal yang berjudul Outdoor Learning untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa sekolah dasar. Saya kutip dari Jurnal Prima Edukasi. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai tugas 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.